Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Sebelumnya jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan subscribe, like, share, supaya lebih banyak lagi orang mengerti tentang ajaran agama Buddha. Tujuan akhir ajaran Buddha adalah terbebas dari penderitaan. Pada video sebelumnya kita membahas tentang duka atau penderitaan. Dan video kali ini mari kita bahas tentang sebab dari penderitaan itu atau duka samudaya. Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa sebab penderitaan adalah keinginan rendah atau tanha. Dikatakan sebagai keinginan rendah, yaitu keinginan yang dilandasi oleh keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha. Munculnya keinginan karena disebabkan indera-indera kita bersentuhan dengan objek. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung mencium bau, kulit merasakan sentuhan, lidah merasakan rasa manis, pedas, dan seterusnya. Pikiran bersentuhan dengan ide atau gagasan. Meskipun keinginan adalah sebab penderitaan, bukan berarti kita tidak diperbolehkan memiliki keinginan. Keinginan seharusnya didasari, dilandasi dengan kebijaksanaan. Tidak serakah, tidak benci, dan tidak bodoh. Sebagai contoh, keinginan rendah adalah jika indera-indera bersentuhan dengan objek, kemudian muncul keinginan yang diliputi kebencian, dosa, di mana kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai. Jika kita muncul keinginan yang diliputi kebencian, maka penderitaan yang akan kita rasakan. Bahkan mungkin orang yang kita benci, orang yang tidak kita sukai, santai saja, bahkan bahagia. Berbeda jika bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, kemudian kita sadari, berpikir bijaksana bahwa pertemuan ini adalah sebab atau proses kehidupan sebagaimana makhluk sosial. Semua tidak kekal, akan berlalu begitu saja. Hal ini tidak akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Keinginan yang tidak realistis dicapai hanya akan menimbulkan kekecewaan, stres, tekanan batin, dan berada dalam ketidaknyamanan. Kita perlu menyadari bahwa semua keinginan mempunyai dua konsekuensi, yang tercapai dan tidak tercapai. Meskipun keinginan itu adalah keinginan yang baik, namun jika tidak tercapai berpotensi menimbulkan kekecewaan, sedih, dan tidak bahagia. Sedangkan keinginan yang tercapai berpotensi menimbulkan keinginan-keinginan baru. Yang lebih lagi, walaupun sudah tercapai pada saatnya, akan berubah, tidak kekal. Dan jika tidak mampu menerima perubahan, penderitaan akan muncul kembali. Nah, inilah sahabat siswa Buddha bahwa Sang Buddha menyampaikan ketika kita masih berkondisi adalah penderitaan. Nah, sebabnya adalah tanha atau keinginan rendah. Dalam Dhammapada 335 dijelaskan bahwa dalam dunia ini siapapun yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, artinya melekat, keinginan itu kemudian dilekati, penderitaannya akan bertambah seperti rumput birana. Nah, ini rumput birana saya juga kurang paham, ini mungkin rumput yang menjalar begitu ya, yang tumbuh dengan cepat karena disiram dengan rutin atau dengan baik. Tanha atau keinginan rendah
terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kama tanha. Ialah nafsu keinginan terhadap kesenangan indera, baik indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, ataupun sentuhan. Jadi indera-indera kita ini diliputi oleh tanha untuk mendapatkan, melekati sebuah objek. Kemudian yang kedua adalah bawa tanha. Ialah nafsu keinginan untuk menjadi, untuk terlahir kembali. Termasuk keinginan untuk mempertahankan kebahagiaan. Karena pandangan, yaitu memiliki pandangan salah tentang adanya kekekalan. Tentang adanya aku yang kekal, batin yang kekal. Kemudian yang ketiga adalah wibawa tanha. Nafsu untuk tidak ada, untuk mengakhiri. Nafsu untuk tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Cenderung menolak adanya perubahan atau mengakhiri hidup, katakan begitu. Faktor yang membedakan keinginan menjadi tanha, keinginan menjadi keinginan rendah, atau bukan tanha adalah pandangan atau gagasan. Ketika keinginan kita bersekutu dengan pandangan salah, maka jadilah tanha. Dan jika keinginan itu bersekutu dengan pandangan yang benar, maka akan menjadi suatu kebajikan atau kebahagiaan. Sebagai contoh, ketika kita berdana bersekutu dengan pandangan benar, bahwa dana ini akan memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan penerimanya, maka perbuatan itu adalah suatu perbuatan baik yang kemudian akan menimbulkan kebahagiaan bagi penerima dan pemberi. Tetapi lain halnya jika berdana tetapi ada tujuan supaya dapat pujian dari orang lain, dan kemudian setelah berdana tidak ada orang yang memuji, disitulah muncul benci, ketidaksenangan, akhirnya menderita. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya saat keinginan muncul supaya tidak menimbulkan penderitaan, seharusnya keinginan itu jangan dilekati. Jangan melekat dengan objek yang dicintai ataupun objek yang tidak disenangi atau dibenci. Tetapi harusnya disadari dengan kebijaksanaan bahwa objek yang kita lihat semuanya adalah semu, tidak kekal, tanpa inti, dan seterusnya. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.